Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu biha al-'uqad wa tufarriju biha al-qurab wa tuzilu biha ad-darar wa tuhawwinu biha al-umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi fasl al-awwal syari'ah wa ma'ana fi hadzal yaum min darsi fiqhil muamalat min kitabil faraid wa khasatan sanata'allam ma yata'allaqu bibabil munasakhat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita selalu kesehatan jasmani rohani. Allah berikan kita umur yang panjang. Allah istiqomahkan kita di dalam setiap kebaikan. Dan Allah berkahi setiap langkah yang selalu kita jalani. Dan Allah izinkan dan Allah ridhoi sehingga kita mendapatkan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Ya, sebelumnya jangan lupa juga untuk memurajaah apa yang telah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, karena belajar tidak cukup hanya satu kali, tetapi harus terus dimurajaah, diulang dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang babul munasakhat. Ya, daripada sebelumnya kita telah mempelajari tentang tashihul mas'alah, ya, yang mana tashihul mas'alah merupakan cara mendapatkan bagian yang tidak adanya pecahan di dalamnya, ya, karena misalkan sudah ada furud muqaddarahnya, kemudian sudah mendapatkan sihamnya, dan kemudian masih diaulkan tetapi masih ada pecahannya atau ada inkisar, maka harus adanya tashih masalah sehingga pembagian ahli warisnya menjadi rata dan tidak adanya pecahan atau bilangan 0, atau 1, dan sebagainya, tetapi nanti rata, jadi untuk memudahkan di dalam perhitungan. Dan juga kita kemarin mengetahui tentang cara bagaimana mengetahui bagian setiap ahli waris per orang daripada ahli waris di setiap satu kelompok. Misalkan ada 5 paman, ya, kemudian sihamnya ada 80, maka setiap paman berhak mendapatkan berapa, kita sudah mengetahuinya. Dan ada 3 caranya. Cara yang pertama, kedua, dan ketiga telah kita bahas. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang babul munasakhat. Apa itu al-munasakhat? Munasakhat itu jamak dari munasakhah, ya. Munasakhah yaitu mufa'alatun minan naskhi, ya, jadi daripada kata an-naskhu, ya, sering mendengarkan dinasakh atau manasakh wa mansukh, munasakhat gitu, ya. Kalau secara bahasa munasakhat adalah berarti al-izalah, karena berasal dari kata an-nasakh, al-izalah, atau menghilangkan, menghapus. Bisa juga diartikan dengan at-taghyir. At-taghyir itu artinya mengubah, ya, atau berubah atau mengubahkan. Wan-naqlu, an-naqlu itu artinya berpindah. Jadi antara artinya menghapus, merubah, atau memindahkan. Secara istilah, munasakhat di dalam ilmu warisan ini adalah an yamuta ahadul warathah ba'da mautil awal wa qabla kismati tarikatihi, yaitu meninggalnya sebagian atau salah satu ahli waris setelah pewaris pertama meninggal, ya, dan juga harta warisannya ini belum dibagikan. Paham? Misalkan si A meninggal atau si A wafat, si A mempunyai ahli waris yaitu B dan C. Nah, ketika harta warisan ini belum dibagikan, tetapi misalkan sudah dihitung-hitung dan sebagainya,
dan belum sampai kepada si B dan si C, pembagian atau kekayaan yang telah dibagikan tersebut, si B meninggal dunia. Nah, ini namanya nanti ada hukum munasakhat di sini. Entah itu si A wafat meninggalkan dua ahli waris, si B dan si C, kemudian sebelum adanya pembagian warisan atau ketika tarikahnya belum dibagikan, si B sudah meninggal duluan. Nah, ini perlu dilihat apakah si B meninggalkan ahli waris atau si B tidak meninggalkan ahli waris. Nah, itu juga yang perlu kita perhatikan. Atau juga ada pengertian lainnya bahwa al-munasakhat di sini berarti berpindahnya kepemilikan warisan ya kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan meninggal terlebih dahulu sebelum mendapatkan warisan dari pewaris yang pertama. Ya, maka permasalahan munasakhat di sini mungkin banyak juga terjadi ya permasalahan ini di sekitar kita, yaitu di sini ada halatu masailul munasakhat, ada dua hal atau ada dua keadaan. Yang pertama, al-halah al-ula an yakuna warathatul mayyitis tsani hum warathatul mayyitil awal walam yakhtalif qadru istihqaqihim. Di halaman 271 ya, al-hal al-ula an yakuna warathatul mayyitis tsani, al-mayyit ats-tsani ini dimaksudkan tadi dalam contoh ada A, pewaris yang pertama meninggal dan meninggalkan si B dan si C, kemudian si B di sini meninggal sebelum terbaginya atau sebelum mendapatkan tarikahnya itu. Maka kita sebut di sini an yakuna warathatul mayyitis tsani, mayyit ats-tsani ini siapa? Ini si B yang meninggal sebelum mendapatkan bagian. Hum warathatul mayyitil awal. Jadi si B ini meninggal ya, tapi ahli warisnya si B ini merupakan ahli warisnya daripada si A juga atau al-mayyit al-awwal. Walam yakhtalif qadra istihqaqihim. Ya, walam yakhtalif dan dan tidak berubah atau tidak berbeda hak kepemilikan mereka. Contohnya seperti apa? Contohnya mata Zaidun an ikhwatin banin wa banat asyaqa thumma mata ahadul ikhwah anil baqin. Misalkan Zaid wafat meninggalkan saudara laki-laki dan saudari perempuan sekandung. Nah, kemudian salah satu saudara sekandung ini meninggal dunia dan ahli waris saudara sekandung yang meninggal dunia ini hanyalah ahli waris yang ditinggalkan oleh Zaid tersebut. Paham ya sampai sini? Atau contohnya seperti tadi si A meninggal ya, atau si A wafat kemudian meninggalkan si B dan si C. Nah, kemudian di sini si B sebelum qismatut tarikah yang ditinggalkan oleh si A, si B meninggal dan si B hanya mempunyai ahli waris yang ditinggalkan juga oleh si A, atau si B hanya mempunyai ahli waris si C. Maka di sini hukumnya adalah an yuj'ala al-mayyit ats-tsani ka'an lam yakun wa takunul mas'alah ka'anna mayyitul awal mata anil baqina faqat. Maka di sini hukumnya adalah ya sudah, al-mayyit ats-tsani atau al-mayyit ats-tsani di sini katakan adalah si B. Si B ini tidak usah dimasukkan kepada pembahasan warisan. Karena apa? Karena ahli waris yang ditinggalkan oleh si B sama saja dengan ahli waris yang ditinggalkan oleh si A atau al-mayyit al-awwal. Bisa difahami ya sampai di sini. Jadi si al-mayyit ats-tsani ini tidak usah dianggap karena dia tidak meninggalkan ahli waris selain yang ditinggalkan oleh ahli waris selain yang ditinggalkan oleh pewaris yang pertama atau al-mayyit al-awwal. An yakuna warathatul mayyit tsani, maksudnya warathatul mayyit tsani di sini adalah ahli waris al-mayyit ats-tsani. Al-mayyit ats-tsani ini adalah pewaris yang kedua atau yang meninggal sebelum dia mendapatkan warisannya dari pewaris yang pertama. Atau warathatul mayyit ats-tsani, ahli waris si B itu sama dengan ahli waris yang ditinggalkan oleh al-mayyit al-awwal atau si pewaris pertama. Gitu ya. Itu munasakhat yang pertama. Kemudian al-halah ats-tsaniyah ada dua surah, tapi kita pelajari di sini ada hanya
surah 1 dulu ya, nanti supaya lebih paham, dan besok insya Allah di pertemuan setelahnya kita akan bahas lagi yang lebih detail. Wal halah ats-tsaniyah la suratani. Ya, yang pertama adalah an yakuna warathatul mayyitis tsani hum warathatil mayyitil awwal walakin ikhtalafa qadru istihqaqihim. Misalkan di sini si A meninggal ya, atau si A wafat. Si A wafat meninggalkan B dan juga C. Ya. Atau contoh mudahnya di sini adalah zaujah wa salasatu abna wa bintun tsumma mata ahadul abna. Misalkan seseorang wafat dan meninggalkan 1 istri, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya. Kemudian ketika dalam pembagiannya dan sebelum mendapatkan bagiannya masing-masing, ternyata salah satu anak laki-lakinya ini meninggal, ya. Nah, dan dia meninggalkan ahli warisnya ini sama dengan yang ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal tersebut, atau yang ditinggalkan mayyitil awal. Misalkan tadi al-mayyit al-awal mempunyai ahli waris yaitu zaujah, salah satu abna dan juga bintun. Nah, ketika sebelum berakhirnya atau sebelum dibagikannya tarika, salah satu abnanya ini meninggal dunia dan dia mempunyai ahli warisnya sama dengan ahli waris yang ditinggalkan oleh al-mayyit al-awal ini, tetapi berbeda keadaannya. Paham? Karena berbeda kenapa? Karena ketika al-mayyit al-awal meninggal, kan dia meninggalkan istri. Sedangkan kalau misalkan ibnunnya ini wafat, dia bukan meninggalkan istri, tapi meninggalkan ibu yang merupakan zaujah daripada ayahnya meninggal tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, atau misalkan tadi salah satu abna anaknya ini yang meninggal ini mempunyai meninggalkan juga posisinya sama, tetapi berbeda. Karena dia adalah abna, maka dia hanya meninggalkan ibu dan juga saudara perempuan dan saudara laki-laki. Itu ya. Jadi warasah ahli waris mayit pertama dengan ahli waris mayit kedua ini sama orangnya, tetapi berbeda keadaan dan hak yang bisa dimilikinya. Gitu, bisa difahami sampai di sini. Jadi nanti akan berbeda juga hukum pembagiannya. Itu disebut dengan munasakhat. Karena mungkin dengan izin dan kuasa Allah ini bisa saja sering terjadi ya, ketika misalkan pewaris pertama meninggal, kemudian ketika dalam proses pembagian warisan ini salah satu pihak yang harusnya mendapat ahli waris dia meninggal juga, maka hukumnya akan berbeda juga. Ketika misalkan ahli waris yang ternyata dia meninggal juga sebelum mendapatkan warisan itu dia mempunyai ahli waris lainnya, atau ternyata ahli warisnya sama dengan sebelumnya, atau dia tidak meninggalkan siapapun, maka hukumnya juga berbeda. Maka adanya munasakhat atau berpindahnya hak warisan ya kepada ahli waris yang lainnya karena yang bersangkutan meninggal terlebih dahulu. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Bisa difahami ya, semudah-mudahan bisa difahami sampai di sini. Jazakumullah khair ala ihtimam, nafa'anallah bi ulumi syai'in fid dharaini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Saya tunggu, dan jangan juga untuk mencontek, lebih baik memahami sendiri. Apabila ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Mohon maafnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.